karena posisinya terpleset, jadi saya masuk ke sumur itu jegruk dan itu selama. Mungkin bisa sedikit bahasa Kak. Aku arep nang pasar. Wis mangan kowe, wis madang. Setiap waktu ku sadari aku cinta padamu. Hai Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Kenalin, aku Ivan Putra Ramadan. Dan aku Natali Kesyahami. Nah, jadi ini adalah podcast Semanti yang baru didirikan banget nih Kak. Iya, bener banget. Dan dalam kata lain, podcast Semanti ini masih merintis Sobat. Kita juga akan ada episode-episode perkenalan tentang Semanti loh, ditunggu aja ya. Nah, untuk podcast episode pertama ini kita kedatangan tamu yang spesial. Yang pastinya beliau mendapat peran penting di SMA Negeri 1 Maspati. Langsung saja kita sambut Bu Ida Rahmawati. Selamat datang Bu Ida. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, jadi Sobat, kalian penasaran nggak sih sama sosok Bu Ida ini? Pastinya penasaran dong Kak. Jadi langsung aja kita bincang-bincang dengan Bu Ida. Jadi Bu Ida itu lahirnya di mana dan juga tanggal berapa? Baik, saya lahir di Kebumen tanggal 11 Oktober 1981. Kebumen itu di Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dan sekarang itu Bu Ida tinggal di mana? Untuk saat ini saya tinggal di Desa Sukowidi, RT 7 RW 3, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Dan untuk suaminya Bu? Mungkin Suami sekarang, iya, kerjanya ada di SMP Negeri 2 Ngariboyo. Oh, jadi sama-sama guru juga? Kebetulan sama-sama mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Oh, jadi sama ya Kak ya. Dan mungkin untuk anaknya? Anak saya sudah 2. Anak yang pertama kelas 1 SMA di SMA Negeri 1 Magetan. Anak yang kedua kelas 4 SD di SD Negeri Unggulan. Nah, saya mempunyai 1 anak asuh kelas 2 SMA sama di SMA 2 Magetan. Itu anak asuh itu adalah anak dari teman saya yang ada di Sumatera. Ikut saya dari awal Mei 2002. Jadi sudah kelas 2 sekarang di SMA Negeri 1 Magetan. Jadi anak saya lengkap 3 dengan anak asuh. Iya, artinya beliau Sangat mulia banget ya Kak ya. Nah, jadi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih tentang karir Ibu, mungkin boleh diceritakan kehidupan masa kecil dari Bu Ida Rahmawati ini. Bisa diceritakan dari TK, SD, SMP sampai SMA, bisa juga dari perguruan tinggi. Baik, saya mulai saya TK di TK Negeri Aisyah, kemudian SD Negeri 1 Serung, kemudian SMA-nya di SLTP Negeri 1 Kebumen, dan dilanjutkan ke SMA di SMA Negeri 1 Gombong. Setelah itu melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Surabaya tahun 2001 dan kemudian lulus tahun 2005. Jadi Bu Ida ini asli Kebumen ya Bu ya. Dan untuk di Universitas Surabaya, itu Bu Ida mengambil jurusan apa? Jurusan pendidikan biologi, jadi menempuh sarjana pendidikan biologi. Mungkin Bu Ida bisa menceritakan cerita masa kecil yang berkesan. Ini saya alami waktu saya SD kelas 4 ya. Dulu karena hobi saya kan masih
bolang main. Yeah. Saya setiap belajar itu pas kelas 4 SD itu saya ke kebun. Jadi kebun teman saya itu ada di persawahan itu yang ada tomat, ada terong. Jadi saya senang di situ. Nah, setelah selesai dari main di kebun, saya nyiram setiap sore pasti nyiram tanaman. Nah, kebetulan sumur yang ada di depan rumah saya itu pagarnya pagar kayu. Yeah. Dan itu airnya dangkal. Jadi ketika embernya dimasukkan tuh hanya beberapa meter, mungkin 2 atau 3 meter sudah nyampe airnya, bisa langsung diangkut keluar. Nah, waktu itu karena posisinya terpleset, jadi saya masuk ke sumur itu jegruk, dan itu selama 5 menit sampai 10 menit tidak ada yang tahu kalau saya itu jatuh. Nah, kebetulan kakak saya yang jadi satpam sekarang itu mengetahui kok tadi ada suara siram-siram, kok sekarang tidak ada. Terus langsung menuju ke sumur. Nah, ternyata saya ada di situ, sudah cengap-cengap kayak ikan lohan itu. Nah, terus usaha kakak saya itu mengambil tali yang ada, pokoknya sedapannya tali ataupun gagang bambu yang panjang itu ditaruh ke bawah. Saya sedapannya saya mau mengaitkan dan saya bisa ditarik ke atasnya. Itu posisi saya sudah lemas sekali. Jadi Wida itu dalam keadaan waktu kelas berapa, Bu? Kelas 4 SD. 4 SD. Ya. Nah, setelah itu sebagai rasa syukur dari keluarga, saya tidak ada, maka mengubah nama saya menjadi Murwanti. Artinya kalau dalam bahasa Jawa, nang sumur awan-awan hati-hati gitu. Berarti itu yang sampai sekarang kalau saya ceritakan ke siapa-siapa yaitu karena itu berkesan, dan itu memang perlu kehati-hatian ketika kita main tuh, jaga diri dan waspada. Itu yang saya saat itu mungkin kurang jaga diri, sehingga sampai kecebur sumur. Benar banget ya, Kak. Oh ya, Bu Ida tadi sempat menceritakan bahwa dibantu sama kakaknya Bu Ida. Iya, betul. Bu Ida itu berarti sekarang berapa bersaudara ya? Saya 4 bersaudara. Yang kakak pertama itu yang jadi satpam itu yang pertama. Kakak yang kedua itu kerja di anestesi di Purwokerto. Kemudian yang ketiga jadi bidan di Kebumen. Itu yang sekarang tinggal dengan orang tua saya. Kebetulan saya dari keluarga saya tinggal ibu, kalau bapak sudah almarhum, sudah meninggal. Berarti ini Bu Ida kan sebagai seorang guru. Betul. Berarti mengikuti jejak dari kedua orang tua gitu. Iya, kebetulan ayah saya, ibu saya seorang guru SD. Bu Ida kan dari Kebumen. Betul. Mungkin bisa sedikit bahasa Ngapak. Dari kamu sedang apa? Bahasa Ngapaknya lagi ngapa kowe? Jadi emang bahasa Ngapaknya udah fasih banget gitu ya, Kak ya? Iya. Misalkan saya mau ke pasar, aku harus nang pasar. Wis mangan kowe, wis madang, wis mbadok. Nah, itu bahasa-bahasa sana. Jadi saya kalau kumpul dengan masyarakat atau yang asli sana, ya saya keluar. Tapi kadang orang mau menyampaikan saya tidak kelihatan karena memang tidak ada komunitasnya. Kalau ada komunitas pasti keluar bahasanya. Jadi emang Bu Ida ini asli Ngapak. Iya, asli Kebumen banget ya, Kak ya. Nah, jadi saya dengar Bu Ida ini hobinya menyanyi gitu. Jadi mungkin bisa sedikit lah coba menyanyi. Iya. Sebaris atau satu bait. Satu bait gitu. Ya, mungkin lagu yang dihafal aja. Iya. Suaranya ada seberapa bagus, cuma hanya hobi saja. Lagunya Cinta Terbaik ya yang kemarin saya nyanyikan. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu. Ini katanya suaranya kurang bagus, tapi padahal bagus banget. Menyentuh hati banget. Sepertinya beda waktu menyanyikan menghayati banget ya.
Jadi itu sobat hobinya Bu Ida menyanyi. Jadi untuk sobat semanti, waktu ada acara Bu Ida sering banget buat menyanyi loh, ditunggu aja ya. Yeah. Nah, jadi Kak, posisi Bu Ida Rahmawati sekarang ini kan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Maspati. Yeah. Nah, pasti sebelum itu Bu Ida ini pernah menjadi seorang guru dong. Nah, mungkin kita boleh tahu nih alasan kenapa Bu Ida Rahmawati memilih untuk menjadi seorang guru. Ini saya alami dan memang dari kecil ketika diminta tuliskan cita-cita kalian, itu saya pertama kali menulis saya mau menjadi guru. Saya tidak mau menjadi dokter dan ahli-ahli bedah yang lain karena memang takut ya, ketika melihat pasien seperti itu juga takut. Nah, tapi untuk menjadi seorang guru, kenapa? Saya melihat bahwa guru itu jasanya tiada tara, dan bahkan kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Benar. Dan itu yang saya ambil dan saya amati dari beberapa bapak ibu guru yang saya tekuni dulu, yang saya amati, memang benar-benar pengabdiannya luar biasa. Yang saya ingin menirukan jejak beliau-beliau yang sudah menjadi panutan saya. Iya, jadi gitu. Bu Ida ini dari orang tua yang dua-duanya guru, Bu Ida juga mengikuti jejaknya orang tua ya Bu ya. Betul. Jadi kita udah tahu alasan Bu Ida mengapa memilih untuk menjadi guru. Bener banget Kak. Dan awal mula Bu Ida menjadi kepala sekolah itu dipilih atau mengajukan diri? Oh, ya. Ceritanya begini, sebelumnya kan saya berada di Sumatera Selatan di Kabupaten Musirawas tahun 2006. Kemudian tahun 2016 ada tugas atau diklat pelatihan calon kepala sekolah. Saya ikuti selama kurang lebih 3 minggu. Nah, setelah itu tahun 2022 saya mutasi ke sini. Kemudian tepat 1 bulan sebelum tanggal 9 Oktober itu Kabid GTK menyampaikan secara langsung ke saya, apakah benar ini namanya Bu Ida? Betul. Apakah Ibu punya sertifikat calon kepala sekolah? Betul, saya ada. Tahun 2016 saya mengikuti di Sumatera Selatan. Itu awal mulanya saya untuk ditempatkan untuk menjadi kepala sekolah. Sebenarnya tidak ada unsur untuk mengajukan diri, tidak. Tapi ternyata dari provinsi, dinas provinsi itu sudah tahu data saya kalau saya sudah pernah mengikuti diklat calon kepala sekolah. Dan Bu Ida sendiri sebenarnya kan ingin menjadi guru, dan sekarang kepala sekolah itu gimana rasanya Bu? Ya, itu sebuah tantangan bagi saya. Saya biasa menangani siswa 36 maksimalnya 1 kelas ini. Ini sekarang menghadapi beberapa banyak guru dan karyawan yang karakternya begitu banyak macamnya yang harus saya lihat satu-satu. Jadi ya ini sebuah tantangan bagi saya dan semoga saja bisa menghadapi di masa yang akan datang dengan baik, menjalankan dengan baik tugasnya. Itu aja. Nah Kak, ini kan sebelum Bu Ida dipindah tugaskan ke sini sebagai kepala sekolah, Bu Ida kan pernah menjabat di SMA Negeri 2 Magetan. Betul. Iya. Dan Bu Ida itu posisinya sebagai wali kelas ya Bu, kalau nggak salah. Iya. Jadi perasaan murid-muridnya Bu Ida setelah tahu Bu Ida dipindah tugaskan menjadi kepala sekolah di sini itu gimana? Kebetulan posisi saya selain sebagai wali kelas, di situ kan pembina OSIS. Jadi kedekatan saya dengan anak-anak itu ya luar biasa dekatnya. Bahkan anak-anak ketika main kemana ya saya ajak, ayo ngopi bareng kemana. Jadi kayak keluarga sendiri gitu. Nah kemarin waktu perpisahan itu ya saya tidak menyangka itu akan terjadi. Anak-anak banyak yang membuat video terus perpisahan, dan kalau dilihat dari kacamata saya tuh mereka kayaknya enggan atau susah untuk berpisah karena sudah terlanjur nyaman dan dekat. Karena saya menganggap ini saya adalah orang tuamu yang kedua. Kamu nanti setelah jam 3 sampai jam 6 pagi kalian orang tuanya adalah di rumah. Tapi ketika kamu berada di sekolah, saya adalah orang tua kalian yang kedua. Jadi mereka menganggap saya ibunya gitu, bunda lihat itu. Iya, soalnya saya juga pernah lihat tuh Bu, video
murid-muridnya Bu Ida itu waktu mau pindah tugas pada nangis semua. Iya, seperti itu. Karena kan memang sudah dianggap seperti bunda sendiri gitu ya. Iya. Bener kan Bu ya? Ya, saya juga menganggap mereka anak saya sendiri, makanya saya setiap saya yang wali kelas saya dari A sampai Z saya hafal, rumahnya di mana saya hafal. Karena saya memang berusaha untuk mendekatkan diri kepada mereka supaya saya tahu orang tuanya kerja apa, ini kerja apa, supaya lebih dekat gitu. Jadi Bu Ida juga pernah mengikuti tes ya Kak? Iya, mengikuti tes di Sumatera. Iya. Sumatera ya Bu Iya. ya. Mungkin boleh Bu bahasanya yang di sana. Bahasa Sumatera. Iya. Di situ bahasanya bahasa musim, misalkan saya mau mandi, aku nak endi. Maksudnya di sana itu bahasanya tuh akhir-akhir aja. Misalkan saya makan durian, aku nak kan dian, kan dian. Jadi aku mau makan durian. Dari sana itu bahasanya yang belakang-belakangnya. Aku nak kan dian. Ada aslinya durian. Di sana bahasanya dian. Oh gitu. Berarti mungkin untuk orang yang asli dari sana itu kan udah paham banget gitu ya Bu, udah pasti banget gitu ya Bu. Mungkin kalau kita yang ke sana terus kita mungkin ketemu sama orang sana terus ditanyain cuman pakai katakan akarnya bulan itu pasti mungkin bingung. Bingung sekali. Dan Bu Ida ini di Sumatera itu berapa tahun Bu? Saya dari 2006 sampai 2022. Berarti sekitar 12 tahun. 16 tahun. Dan Bu Ida ini kan adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu kan adalah pimpinan. Betul. Dan caranya Bu Ida untuk mengkoordinir atau mengeksplorasi potensi dari anak buah Bu Ida itu gimana? Langkah yang pertama yang saya ambil adalah saya menerima informasi dari 4 waka yang ada di sini. Ada waka humas, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan waka sarana. Itu saya gali beberapa guru seperti ini. Informasinya saya terima. Kemudian langkah yang kedua adalah saya mengadakan tes kepribadian. Jadi semua warga Semanti ini saya minta untuk melakukan tes kepribadian. Hasilnya itu yang saya jadikan pedoman. Nanti si guru A nanti akan cocok ditempatkan di mana, di bagian apa. Kedepannya supaya kerjasama kita nanti tidak akan menghambat keberhasilan untuk menjadi Semanti lebih baik. Jadi itu yang saya gali dulu. Nah, sebagai kepala sekolah nih Bu Ida, sampai dengan saat ini rencana Ibu untuk SMA Negeri 1 Maspati ke depannya itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya, baik. Saya punya angan-angan dan impian kalau Semanti itu karena sudah terkenal sebagai sekolah adiwiyata, saya ingin bahwa adiwiyata di Semanti itu tidak hanya sekedar sebagai ikrar saja. Itu kalau ikrar kan hanya dibuktikan dengan piagam penghargaan. Semanti mendapat piagam adiwiyata tingkat nasional. Tapi saya menginginkan bahwa Maspati itu benar-benar adiwiyata yang nyata. Walaupun tanpa ada ikrar dan penghargaan tetap dijuluki sebagai sekolah adiwiyata. Itu harapan saya. Maka yang akan saya ke depan adalah lakukan ke depan programnya mungkin hanya akan mengurangi sedikit sampah yang ada di lingkungan kita supaya nanti terhindar dari sampah-sampah plastik dan sebagainya. Istilahnya bahasanya itu kurasaki, kurangi sampah kita. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin itu banget ya Kak, bikin singkatan iya. Dan mungkin ada rencana lain mungkin di bidang akademik maupun non akademik. Sudah kenal dan terkenal bahwa Semanti itu prestasi akademiknya masih di bawah ya dari yang nomor 1 di Kabupaten Magetan. Maka kita mencoba melakukan usaha yang terbaik bagaimana caranya supaya prestasi akademiknya akan maju dan melesat. Salah satunya mungkin bisa dilakukan dengan melakukan bimbingan online secara mandiri. Karena kita kalau misalkan kita bimbingan di sekolah mungkin terbatas, kita sudah pulang jam 3.15. Nah nanti belum ada ekstra dan sebagainya, maka disarankan dan dihimbau untuk yang mempunyai talenta dan bakat minat di olimpiade itu untuk mengikuti
bimbel online kayak di ruang guru dan sebagainya, supaya lebih mengeksplor pengalaman-pengalaman dan pendalaman materi yang nantinya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi akademik. Iya. Benar banget gak sih Kak? Karena kan kita kan juga nggak bisa nih cuman belajar di sekolah aja. Pastinya kita juga butuh bimbingan dari luar, dan bimbingan online itu menurut aku juga penting banget buat meningkatkan apa ya, ilmu gitu ya kan. Nah ini kan Bu Ida Rahmawati dipindah tugaskan di SMA Negeri 1 Maspati ini sudah genap 1 bulan gitu berarti Bu. Nah selama 1 bulan ini bagaimana reaksi Bu Ida? Jadi apa yang berkesan dari SMA Negeri 1 Maspati menurut Bu Ida? Baik, saya diterima di sini waktu bisa sambut itu saya ya sangat nyaman ya, karena penyambutan Bapak Ibu guru itu seolah-olah memang saya benar-benar ditunggu. Kan sebelumnya kan memang masih pelaksana, jadi ingin yang definitifnya kepala sekolah ada di sini. Jadi saya merasa saya memang dibutuhkan dan saat itu dinantikan, makanya disambut dengan ya bagus, diterima dengan baik. Jadi saya terkesan banget lah Bapak Ibu guru di sini tuh rukun, humble, bisa menerima saya dengan senang. Gitu. Kalau dari murid-muridnya sendiri gimana Bu? Pengalaman saya setelah beberapa hari di sini melihat kegiatan non akademik yang ada di luar seperti di kepramukaan. Saya lihat di pemimpin-pemimpin pramuka Bantara itu sangat akrab dengan adik-adiknya, walaupun dia kan tidak setingkat, tidak sama-sama Bantaranya, tapi mereka itu sangat merangkul dan aktivitasnya tidak ada jaga jarak antara senior dan junior. Jadi itu yang saya harapkan, artinya kita tuh sama loh di sini Pak, kedudukannya sama, tidak ada senior, tidak ada junior, jadi pelaksanaannya bagus lah, saya pikir seperti itu. Jadi Bu Ida ini mendukung kegiatan di luar jam pelajaran ya Bu? Ya, selama itu tidak mengganggu pelajaran saya sangat mendukung, karena itu salah satu upaya untuk mengembangkan minat dan bakat atau minat dan bakat dari siswa-siswi di Semanti. Supaya biar rukun juga ya Bu. Jadi biar nggak ada yang namanya senioritas gitu ya Bu ya. Dan Bu Ida ini kan adalah podcast pertamanya di Semanti. Dan Bu Ida menjadi tamu di sini, tamu perdana ya Bu. Gimana sih kesan dan pesannya Bu Ida selama menjadi tamu di podcast Semanti? Saya merasa senang ya, kesan saya senang karena dengan acara seperti ini nanti nama Semanti itu akan tenar atau bisa keluar di media, dan kita tidak terpaku. Semanti itu lokasinya di sini, jadi kita nanti akan terkenal karena prestasinya, terkenal karena mungkin budi pekerti dari siswa-siswanya dan sebagainya. Jadi ingin mengenalkan Semanti ke dunia luar, tidak hanya di wilayah Semanti saja. Iya benar banget. Karena kan memang meskipun di Semanti ini tempatnya terpencil gitu ya Kak ya, tapi nggak kalah nih prestasinya dengan sekolah-sekolah kota yang pastinya prestasinya udah tentu banyak dong Kak. Iya, karena seperti yang kita ketahui ya Kak, Semanti ini adalah sekolah kedua di kabupaten yang prestasinya itu cukup banyak, urutan kedua ya Kak. Jadi udah banyak yang tahu, dan termasuknya Semanti ini adalah sekolah yang favorit. Iya. Nah, apa kalimat motivasi dari Bu Ida untuk Sobat Semanti? Kata-kata motivasi yang selalu saya sampaikan adalah manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan jualah yang menentukan segalanya. Benar banget. Kita setuju banget ya Kak ya. Tepuk tangan dulu coba. Karena kalau kita sudah usaha tapi bukan rezeki kita, ya sama aja ya. Tercapai. Iya. Benar banget. Wah, keren banget gak sih Kak motivasi dari seorang Bu Ida Rahmawati ini. Nah, gimana nih Sobat? Pastinya kalian udah banyak tahu dong tentang kehidupan Bu Ida Rahmawati ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida Rahmawati karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke podcast Semanti. Nah Sobat, kita sudah bincang-bincang dan nemenin kalian di podcast episode pertama
Jadi sampai di sini dulu kami nemenin kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam Semangat Podcast.